Visi dan misi pasti secara umumnya mungkin kita sudah tahu bahwa masjid itu tidak dijadikan pusat ibadah mahdoh, ya, tapi juga sebagai kajian ilmu atau pusat untuk mencari ilmu. Jadi tempat jadi masjid dan juga selain itu berfungsi sebagai masjid itu bisa menjadi pemberdaya umat, pemberdaya umat di sekitar lingkungan masjid. Itu visi kami, visi saya, dan misinya tentunya kita harus mempunyai program-program untuk mendukung visi tersebut. Program-program kerjanya tentunya nanti muncul dengan ditunjuk membantu atau mengurus masjid dan membantu untuk memakmurkan masjid ini. Nanti dibantu oleh untuk mewujudkan visi dan misi itu. Saya akan membacakan susunan pengurusan. Yang pertama tentunya karena masjid ini di wilayah RT 07, tentunya pelindung adalah ketua RT 07. Ketua RT 07 pusat ini masih belum ada, ya. Masih Pak Supri, sebelum besok nanti ada di melakukan pemilihan. Jadi siapapun nanti jadi pelindung dari susunan struktur organisasi masjid adalah ketua RT. Yang kedua adalah para sehat. Karena sehat, saya memilih Pak Sapril, Pak Alimin sama Pak Tori. Jadi penasihat ini salah satu tugasnya adalah memberikan arahan, masukan, dan saran kepada pengurus DKM, pengurus masjid, agar organisasi ini berjalan dengan semestinya. Yang selanjutnya adalah ketua itu saya sendiri, Heri Budiman. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas jalannya organisasi dan mengontrol seluruh program dan mengurus dengan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan. Sebelumnya tidak apa-apa yang saya sebutkan orangnya dan juga tugasnya, ya, agar nanti saya ditulis ukur tugasnya apa. Jadi sama saya dijelaskan dulu tugasnya dan orang-orangnya. Nanti baru ditanya apakah bersedia atau enggak. Selanjutnya adalah sekretaris untuk PRD ini adalah Pak Irfan Saiful Rahman. Jadi Pak Irfan itu salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap administrasi sekretariatan masjid. Karena di sini itu belum ada sekretariat, belum ada sekretariatan. Apakah nanti ke depannya dianggap perlu atau enggak, itu perlu kita pikirkan bersama. Tapi yang jelas tugas dari sekretaris adalah bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan dan mengarsipkan file dan data kegiatan dari seluruh program kerja masjid. Jadi termasuk surat keluar, surat masuk. Mewakili ketua DKM yang hadir dan juga membuat notulensi hasil pertemuan masyarakat. Selanjutnya adalah bidang dakwah dan pendidikan. Bidang dakwah pendidikan ini ada 3 orang, Pak Heru, Bu Yayan Rosmaya, dan Ibu Lilis Kurnia atau Bumi Eka. Jadi bidang dakwah ini bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya PHBI, ya. Terus menjadwalkan petugas
motif pelaksanaan kegiatan atau kajian rutin, pelatihan-pelatihan, pelaksanaan kegiatan Ramadan dan pendidikan yang sifatnya non formal seperti yang sudah berjalan adalah TPA dan madrasah. Selanjutnya adalah bendahara. Bendahara yang ini adalah Bapak Arif Tangin. Itu bertanggung jawab, tugasnya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan masjid. Dua, menyimpan dan mengeluarkan uang atas izin ketua DKM, membuat laporan keuangan secara berkala dan mengumumkan laporan keuangan secara berkala pada jamaah. Selanjutnya adalah bidang pembangunan dan pemeliharaan. Di sini adalah Pak Eka dan juga Pak Adam. Tugasnya adalah menyusun dan melaksanakan pemeliharaan ataupun program pengembangan pemeliharaan fisik masjid, mengawasi kondisi sarana dan prasarana masjid. Selanjutnya bidang humas itu Pak Supriyadi Saputra dan Muniati. Jadi bidang humas ini adalah mengelola informasi tugasnya dan membangun hubungan dengan jamaah masjid. Selanjutnya adalah bidang perlengkapan dan peralatan Pak Yana Permadiana dan Pak Icet Yoga. Jadi tugasnya menginventarisir peralatan masjid sekaligus menyeleksi barang-barang yang sudah tidak berfungsi. Kalau sudah tidak berfungsi lebih baik ditumpahkan atau disedekahkan ke masjid-masjid lain yang membutuhkan. Mempersiapkan peralatan masjid yang diperlukan dalam kegiatan-kegiatan di masjid, memelihara dan maintenance peralatan masjid. Selanjutnya adalah bidang dana usaha Pak Haji Juwahardi, Pak Samsul, Arifin dan Pak Akib. Jadi tugasnya bidang dana usaha ini adalah merencanakan dan mengelola sumber dana keuangan masjid dari atau sumber keuangan masjid non kotak amal, di luar kotak amal. Jadi untuk menunjang operasional dan pengembangan masjid tujuannya. Dalam ininya istilahnya mencari donatur ya, donatur masjid. Selanjutnya bidang pemuda dan remaja masjid. Saya pilih Pak Zulfan, Pak Jerry dan Pak Mary. Jadi salah satu kekurangan di masjid kita ini, kita tidak ada pembinaan generasi muda remaja masjid.